Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau malam hari ini bersama-sama kita akan memulai ibadah doa. Saya percaya bahwa semuanya oleh karena kasih dan karunia Tuhan, kalau malam hari ini kita masih bisa bersama-sama, walaupun hanya melalui video rekaman. Saya yakin sungguh bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Percaya dimanapun kita berada, kasih dan kuasa Tuhan akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan, kami datang, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Malam hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu. Walaupun secara dunia kami terbatas oleh karena kondisi situasi yang terjadi di tengah-tengah kota maupun bangsa kami percaya sungguh ya Bapa, bahwa hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dan kami yakin sungguh bahwa Engkau yang berkarya Tuhan di tengah-tengah kami pada saat malam hari ini. Kau ambil alih Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan berkarya, beracara di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan turun atas setiap kehidupan kami, sehingga sungguh Tuhan kami boleh merasakan, kami boleh mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata bagi setiap kehidupan kami. Kalau ada kuasa-kuasa gelap yang ingin mencoba Tuhan mengintimidasi ataupun yang ingin mencoba Tuhan mengganggu jalannya ibadah kami pada malam hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Engkau saja Roh Kudus boleh berkarya secara bebas, beracara di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa, ini syukur kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan, akhirnya. Bapa, Anak dan Roh Kudus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat
di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kesetiaan-Mu sangat besar di dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, pada malam hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami minta pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian yang baru, agar firman-Mu yang bersama-sama akan kami pelajari pada malam hari ini ya Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang akan terus memampukan kami untuk kami belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih. Inilah doa syukur kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Tema renungan saya pada malam hari ini terambil di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terpujilah nama Tuhan. Saya mencoba memberikan tema renungan saya pada malam hari ini, yaitu sadar dan berjaga-jagalah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara,
tanpa kita sadari, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, bahwa kita sekarang ini ada di tengah-tengah kondisi yang disebut peperangan rohani. Bahkan selama kita hidup di dunia ini, selalu ada saja peperangan yang tidak terduga. Seperti yang Alkitab katakan bahwa kita ini diutus di tengah-tengah serigala. Artinya bahwa posisi kita sebagai orang percaya tidak ada dalam posisi yang aman. Tidak ada yang namanya posisi status quo. Bahkan Alkitab juga berkata bahwa peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, melainkan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, dan roh jahat yang ada di udara. Jadi di dalam teks yang kita sudah baca tadi, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita harus sadar dan berjaga-jaga? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa karena lawan kita si iblis itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi penulis di sini menggambarkan si iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kalau kita melihat ciri khas dari binatang singa ini, selain cakarnya yang tajam atau giginya yang tajam, dia punya suara yang sering mengaum-ngaum. Jadi artinya bahwa auman singa ini untuk mengintimidasi mangsanya. Jadi coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan di tengah-tengah hutan atau kita sedang camping contohnya, dan ada singa yang mengaum-ngaum entah dari mana, kita tidak tahu, kita mendengar auman singa. Nah itu kadang saya percaya bahwa itu akan membuat kita takut, itu akan membuat kita gentar. Jadi kemungkinan saja kita hanya mendengar auman singa, kita tidak tahu apakah singa itu sudah dalam keadaan terkurung atau tidak. Jadi begitu pula dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara, bahwa iblis kadang menyerang kita. Iblis menyerang kita sama seperti singa yang mau ngaum-ngaum. Artinya aumannya itu adalah bentuk intimidasi. Itu untuk membuat kita bingung, membuat kita patah semangat, membuat kita kehilangan kesabaran, atau membesar-besarkan persoalan kita sendiri. Jadi kita berpikir bahwa kita sudah ditelannya, kita sudah menjadi mangsa daripada si iblis. Tetapi kenyataannya kita hanya mendengar aumannya Bapak Ibu Saudara. Kita hanya mendengar aumannya, tetapi dia sama sekali belum menyentuh kita. Jadi hari ini kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita diingatkan untuk kita sadar akan serangan iblis di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa kehidupan kita ini adalah ibaratnya kehidupan yang penuh dengan peperangan rohani. Setiap hari iblis berusaha menyerang kita dengan berbagai cara. Nah, salah satu cara iblis untuk menyerang kita yaitu dengan melewati masalah-masalah yang ada. Jadi kadang kita merasa bahwa masalah itu silih berganti dalam kehidupan kita. Seolah-olah masalah ini tidak pernah ada habis-habisnya, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kadang membuat kita stres, kadang membuat kita menganggap bahwa kehidupan ini sangat berat. Mungkin kita sudah berdoa, mungkin kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita berdoa setiap hari, tetapi kadang kita merasa bahwa masalah ini tidak pernah selesai. Jadi di dalam momen ini, di dalam saat-saat seperti inilah kadang iblis datang untuk mengeluarkan tipu dayanya. Iblis datang dengan auman-aumannya untuk mengintimidasi kita. Jadi iblis berusaha untuk menutup mata rohani kita Bapak Ibu Saudara, sehingga seakan-akan Tuhan itu terasa jauh.
Tuhan, seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita oleh karena banyaknya masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak pernah berhenti-hentinya. Jadi jika kita tidak sadar bahwa ini semua adalah serangan iblis, maka kita mengiyakan apa yang iblis katakan. Jadi hal yang pertama itu kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan ini kadang ada serangan-serangan dari iblis yang terus menerus, yang dia ingin arahkan kepada kehidupan kita. Jadi saya melihat bahwa kadang area yang sering diserang oleh iblis di dalam kehidupan kita ini adalah di dalam pikiran kita. Dalam Efesus 6, di situ kita melihat bahwa di situ ada dikatakan bahwa kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Dan salah satu perlengkapan senjata Allah itu adalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan ini, kalau kita melihat ketopong ini, gunanya tujuannya adalah melindungi kepala kita, bagian kepala kita. Artinya bahwa dengan ketopong ini, dengan ketopong keselamatan ini kita melindungi pikiran-pikiran kita. Jadi ketopong keselamatan ini artinya bahwa di pikiran kita harus menyadari bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Dia selalu menyertai kita. Tuhan sanggup menolong kita dan Dia jauh lebih besar dari masalah-masalah kita. Kita harus sadar bahwa kadang area yang sering diserang oleh iblis itu adalah bagian area di dalam pikiran-pikiran kita. Jadi tidak hanya sampai situ Bapak Saudara. Jadi kita tidak cukup hanya menyadari, kita harus juga berjaga-jaga. Selain kita sadar akan serangan-serangan iblis, kita juga harus berjaga-jaga atas serangan-serangan tersebut. Jadi saya analogikan bahwa walaupun kita tentara mempunyai lengkap dengan persenjataannya, lengkap dengan pakaian-pakaian yang akan dia pakai untuk berperang atau menjaga markas atau bentengnya. Tapi kalau tentara ini tidak berjaga-jaga, maka musuh juga akan masuk menyerang dan akan mengalahkan mereka. Jadi begitu juga Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini selain kita sadar, kita juga harus berjaga-jaga. Nah, apa yang kita mesti jaga Bapak Ibu Saudara? Ada dua bagian penting dalam kehidupan ini yang kita harus jaga. Yang pertama adalah pikiran kita, dan yang kedua adalah hati kita. Kita harus menjaga pikiran kita harus menjaga hati kita. Karena Amsal mengatakan bahwa dari hatilah itulah sumber kehidupan. Jadi kita harus menjaga pikiran dan hati kita itu dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kalau kita sudah sadar, kita sudah berjaga-jaga, selanjutnya apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat di 1 Petrus 5 ayat 9. Kita kembali ke 1 Petrus 5 ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi setelah kita sudah sadar dan kita sudah berjaga-jaga, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Saya garis bawahi di sini kata lawanlah dengan iman yang teguh. Jadi saya sering mendengar, saya adalah pencinta sepak bola, dan kadang saya mendengar suatu pernyataan dari pelatih bahwa pertahanan yang baik itu adalah menyerang. Jadi kita tidak boleh dalam posisi yang terus bertahan Bapak Ibu Saudara, tapi kita juga harus menyerang, kita juga harus melawan. Kita harus melawan dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan iman yang teguh. Jadi yang berikut, bagaimana kita dapat memiliki iman yang teguh? Di sini saya catat dua cara bagaimana kita bisa dapat memiliki iman yang teguh atau iman yang kuat. Jadi yang pertama, kita harus rajin bergaul dengan Allah melalui doa
dan firman Tuhan. Dan Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga ketika iblis menyerang kita, kita punya iman yang kuat, kita punya iman yang teguh untuk melawan dia. Dan yang kedua, cara yang kedua untuk kita dapat memiliki iman yang teguh, yaitu adalah bergaul dengan saudara-saudara seiman kita. Bergaul dengan saudara-saudara seiman. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena kita manusia adalah makhluk sosial, diciptakan untuk berinteraksi, untuk berkomunitas. Jadi hal yang kedua yaitu kita harus bergaul dengan saudara-saudara seiman. Artinya dalam pergaulan kita dengan saudara-saudara seiman, kita bersama-sama bisa saling menguatkan, kita bersama-sama bisa saling mendukung atau saling mendoakan. Jadi yang saya lihat di sini adalah bahwa iman itu juga butuh lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat untuk bertumbuh. Kita sudah belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga, karena kita tahu bahwa lawan kita si iblis itu seperti singa yang mau mengaum-ngaum, yang siap menerkam mangsanya. Dan kita juga belajar bahwa kita harus melawan dia dengan iman yang teguh, dengan iman yang teguh. Jadi kesimpulan saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus memiliki kesadaran akan Tuhan dan selalu berjaga-jaga, dan milikilah iman yang teguh atau kuat untuk melawan serangan-serangan iblis. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini, renungan singkat saya pada malam hari ini, saya akhiri, dan mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama sesuai dengan pokok-pokok atau bahan-bahan doa yang sudah dikirimkan di grup kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita, karena kita tahu bahwa bangsa ini, kota kita ini membutuhkan doa-doa umat-umatnya. Dan sebelum kita melanjutkan di rumah kita masing-masing, kita selalu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada malam hari ini. Walaupun sangat sederhana Tuhan, hamba sampaikan, dan biarlah Engkau yang menyatakan Tuhan firman-Mu lebih lagi bagi setiap kami, bagi setiap saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing, agar firman-Mu ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi penuntun dalam kehidupan kami, untuk kami tetap sadar dan berjaga-jaga dan memiliki iman yang teguh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa iblis musuh kami sering menyerang dan tidak akan pernah berhentinya Tuhan menyerang kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang kepada setiap kami pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan termaterai dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan dan menjadi penghiburan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, dan kami akan lanjut dalam doa kami masing-masing Tuhan, di rumah kami masing-masing, sesuai dengan pokok-pokok atau bahan-bahan doa yang sudah di-share Tuhan. Biarlah Kau siapkan hati kami, siapkan kehidupan kami untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa hanya melalui doa Tuhan Engkau sanggup melakukan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Karena kami yakin sungguh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut
di doa kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.